banget ya sih pantainya, guys. Iya dong, ini kan area wisata, pastinya pemerintah memperhatikan banget nih. Tapi kalian nyadar gak sih guys, kalau bangunannya ini tuh terlalu deket gitu loh sama garis pantai. Terlalu deket gitu loh sama garis pantai. Terlalu deket gitu loh sama garis pantai. Jadi ini ada pertanyaan kecil nih Pak dari saya. Restoran ini tuh sudah buka dari kapan ya dan apakah sudah ada izinnya? Oh, kalau untuk izin sudah ada. Tapi kalau sejak kapannya saya nggak tahu persis juga. Soalnya restoran ini itu restoran warisan kakek saya. Permisi Pak, Ya, silakan. kami dari mahasiswa yang telah menunggu Bapak ingin menanyakan beberapa hal. Ini akan ditanyakan sama teman saya. Kira-kira ini tokonya berdiri dari kapan ya Pak? Terus habis itu ada izinnya gitu loh ya? Oh, kalau berdirinya ya kurang lebih 3 tahunan lah, Mbak. Kalau untuk izin belum ngurus sih, Mbak. Soalnya ya masih toko kecil-kecilan gini. Udah Pak, makasih ya. Eh, nggak mau beli oleh-oleh dulu, Mbak? Udah Pak, makasih ya Pak. Loh, Pak, kan nggak boleh masang kaveling di sini, Pak. Siapa yang larang, Kak? Loh, jadi gini Pak, ada undang-undangnya. Nah, UU nomor 28 tahun 2002 pasal 13 ayat 1 itu ada persyaratan bebas bangunan gedung. Nah, salah satunya itu ini sempadan pantai gini itu nggak boleh Pak, harusnya Pak ada kaveling. Nah, saya cuma disuruh kok. Udahlah, Mbak, nggak usah banyak gituan. Aku mau bekerja dulu. Udah. Permasalahan di Gili Trawangan merupakan masalah yang belum kunjung selesai ini memiliki alur sebagai berikut, yaitu minat wisatawan yang tinggi terhadap wisata pantai Gili Trawangan menjadikan nilai ekonomi kawasan yang naik. Dengan naiknya potensi, para investor tertarik untuk datang berinvestasi dan terjadi eksploitasi berupa pembangunan berlebih. Pembangunan yang berlebih ini melanggar Undang-Undang Tata Ruang dan Perda di wilayah tersebut, sehingga fungsi dan aksesibilitas terganggu. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, pesisir tempat wisata Pantai Gili Trawangan banyak dibangun dan ditanami kafling. Pembangunan ini ada yang paling dekat bahkan mencapai 5 meter dari bibir pantai. Padahal minimal toleransi pembangunan gedung adalah 30 meter dari bibir pantai. Faktor pemicu lain yaitu keterbatasan lahan di kawasan wisata Gili Trawangan, kondisi yang masih cukup baru sehingga beberapa sektor masih belum tertata, kurang tegasnya sanksi terkait pelanggaran tata ruang, dan yang terakhir fenomena alam. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 huruf A tentang persyaratan jarak bebas bangunan gedung yang meliputi beberapa tempat termasuk tepi pantai yang pada kondisi existingnya di kawasan pantai Gili Trawangan ini justru pembangunan ini banyak yang berjarak sangat dekat dengan bibir pantai bahkan hingga 5 meter saja, padahal sesuai peraturan daerah RT RW KLU tahun 2016 batas bangunan yang ditoleransi minimal 30 meter dari garis pantai. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 29 Ayat 1, kita menemukan indikasi pelanggaran penggunaan ruang di kawasan wisata Gili Trawangan ini berupa pelanggaran alih fungsi lahan yang melanggar karena memakan zona konservasi atau lindung dan privatisasi lahan publik, yaitu mengubah ruang terbuka hijau publik di area sempadan pantai menjadi ruang privat. Adapun dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 61 huruf D, kita temukan bahwa pembangunan sempadan pantai di kawasan wisata Gili Trawangan ini melanggar karena membatasi akses publik. Adapun apabila kita komparasikan dengan Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 yang juga merupakan RT RW dari Kabupaten Lombok Utara ini sendiri, kita temukan bahwa pembangunan yang dilakukan di kawasan wisata Gili Trawangan ini salah dan melanggar karena pemasangan kafling dinilai sebagai privatisasi permanen ruang publik dan memakan zona konservasi hijau. Perda ini juga kita temukan bahwa bangunan-bangunan yang didirikan di sana itu melanggar karena sebesar 5 meter dari bibir pantai ini adalah daerah rawan bencana yang sebenarnya harus dibatasi pembangunannya.
Saran dari kami untuk meminimalisasi pelanggaran tata ruang antara lain, pertama, inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam, bertujuan agar perencanaan terkait SDA nantinya dapat menyeluruh dan tepat. Kedua, konsistensi penegakan hukum. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi celah yang menyebabkan berbagai penyelewengan. Ketiga, rehabilitasi lahan kritis, konservasi SDA, dan daya dukungnya. Konservasi untuk menjaga daya dukung SDA dan perbaikan lahan yang seharusnya adalah kawasan lindung, terutama sepadan pantai. Yang keempat adalah pembinaan. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat di sana, pemerintah kabupaten, dan investor terkait, dan peraturan pemanfaatan ruang di kawasan wisata. Berbagai keresahan yang dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat, serta klaim kurang sensitifnya rencana tata ruang wilayah di Lombok Utara ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Lombok Utara dituntut untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayah di Lombok Utara, sehingga melahirkan beberapa produk hukum yang digunakan sebagai acuan penataan dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Lombok Utara, termasuk di kawasan wisata Gili Trawangan ini. Pertama, perumusan kebijakan korelatif terhadap instrumentasi hukum tata ruang wilayah berupa penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aturan Pembangunan Gedung, yang ini diproyeksikan untuk membatasi aktivitas pembangunan akomodasi sarana pariwisata untuk meminimalisasi pelanggaran batas-batas zonasi, serta yang kedua adalah pemberian sanksi tegas terhadap pelaku melalui penerbitan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UKL, UPL, dan SPPL, yang ini ditujukan untuk membatasi dan mencegah pelanggaran pembangunan dan mengikat para pelaku usaha baik usaha kecil sekalipun agar tetap bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup.